Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, secara bertahap pemerintah mulai memberlakukan sekolah tatap muka. Ditargetkan tahun ajaran baru 2021, proses belajar mengajar semua sekolah sudah melakukan tatap muka. Bagaimana di Lampung? Pemirsa, berikut Special Report sekolah tatap muka di masa pandemi. Ya pemirsa, pembelajaran tatap muka akan mulai dibuka pada Juli 2021 mendatang. Namun untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, para pengajar maupun peserta didik harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Pemirsa, terhitung mulai bulan Juli 2021 mendatang, semua sekolah di Indonesia diwajibkan membuka belajar tatap muka. Keputusan itu merujuk kepada surat keputusan bersama 4 menteri. Pembukaan belajar tatap muka di sekolah ini sejalan dengan program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang direncanakan rampung akhir bulan Mei mendatang. Meski begitu, setiap sekolah yang membuka belajar tatap muka tetap wajib memenuhi daftar periksa dan menerapkan protokol kesehatan. Meski begitu, pemerintah memberikan keleluasaan kepada orang tua apakah anaknya diperbolehkan atau tidak mengikuti sekolah tatap muka. Keputusan 4 menteri ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Di Lampung, proses belajar mengajar tatap muka dimulai setelah surat keputusan 4 menteri diterbitkan, khususnya proses belajar mengajar siswa SMA dan SMK. Catatan yang diterima iNews Lampung, setidaknya sudah 9 kabupaten yang menerapkan proses belajar tatap muka, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seperti apa bentuknya? Berikut dialog kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik sekolah tatap muka di masa pandemi dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Sulpakar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin. Walau baru 1 hari lolos. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar Pak ya. Baik Pak Sul, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa per Juli 2021 sekolah tatap muka mulai diberlakukan. Nah, namun kita mendapat kabar di Lampung sendiri justru sudah memulai. Mungkin bisa seperti apa prosesnya Pak? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran di masa pandemi, terlebih dahulu saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Insya Allah kita diberi kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masyarakat di Provinsi Lampung, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini memang setiap saat selalu mengalami suatu perubahan karena situasional. Karena kita sebelum keluar keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021, kita Provinsi Lampung sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi pembelajaran yang tatap muka yang kita laksanakan ini tetap mengacu kepada keputusan bersama Menteri yang lebih awal bahwa izin ini atau rekomendasi tetap tergantung dengan kabupaten kota, yaitu gugus tugas yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri hingga saat ini kita sudah melaksanakan tatap muka di beberapa kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Lampung Barat,
kemudian Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Pesawaran. Nah, ini yang sudah melaksanakan tatap muka. Oleh karenanya tatap muka ini tidak mutlak harus dilaksanakan, tetap melihat bagaimana penyebaran virus artinya COVID-19 situasional ini ya. situasional dan tidak berdasarkan zona seluruh kabupaten itu, tetapi bisa saja di desa itu bagaimana, kemudian kecamatan bagaimana. Ini maksudnya desa atau kecamatan, daerah Desa sekolah. artinya daerah Yang ada sekolah. daerah sekolah. Oke. Daerah sekolah. Oke. Jadi walaupun kabupatennya zona Orange atau orange hijau atau apa saja, tapi kalau di lingkungan sekolah itu aman dari penyebaran virus corona, maka dapat melaksanakan pembelajaran. Kenapa kita laksanakan? Kita sejalan dengan keputusan bersama Menteri bahwa banyak persoalan yang kita hadapi, dampak negatif dengan pandemi COVID-19 ini bagi pendidikan. Betul. Pertama, banyak anak-anak putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena anak-anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena dampak COVID ini terhadap ekonomi rumah tangga kita sudah cukup luar biasa. Kemudian penurunan capaian pembelajaran, kita tidak bisa pungkiri pembelajaran jarak jauh banyak masalah yang kita hadapi, terutama jaringan. Ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan. Ini masalah besar, masalah besar, sehingga apa yang menjadi materi penuntasan materi pembelajaran yang kita inginkan, yang diinginkan oleh sekolah, yang diinginkan oleh guru, ini secara maksimal tidak bisa kita capai. Tentunya ini penurunan capaian pembelajaran. Kemudian karena tidak tatap mukanya siswa dengan murid, banyak persoalan di rumah tangga, yaitu bisa terjadi kekerasan terhadap anak karena guru tidak bisa melihat bagaimana aktivitas anaknya. Kemudian perubahan perilaku anak karena pandemi, banyak anak-anak banyak luang waktu untuk berada di luar rumah dan di luar sekolah. Kemudian risiko eksternal lainnya, misalnya banyak pernikahan dini dan banyak hamil di luar nikah. Ini persoalan yang kita hadapi selama ini, sehingga dengan menampung persoalan ini, maka kita, pemerintah Provinsi Lampung, melakukan suatu terobosan dan tetap menjamin tidak munculnya klaster baru di sekolah. Menjadi klaster baru di sekolah, kita melakukan tatap muka. Apa yang harus kita penuhi? Pertama, kita harus memenuhi daftar periksa. Artinya semua komponen yang dibutuhkan di dalam protokol kesehatan itu sudah terlaksana dengan baik di sekolah itu. Kemudian walaupun kita melakukan tatap muka, tapi kita melakukan kombinasi dengan pembelajaran jarak jauh. Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk melakukan tatap muka, ini tetap kami layani. Tetap ini kita fleksibel, layani. Pak ya? Fleksibel. Jadi bisa kita melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dan ada lagi anak-anak yang memang belum diperbolehkan oleh orang tuanya sekolah di kabupaten yang atau di kecamatan atau di desa sudah melakukan sekolah di sekolah, kita tetap layani secara pembelajaran jarak jauh. Baik, Pak Zul, saya tahan sementara. dulu, kita potong dulu sejenak, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, dialog kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan berikut ini. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Sul Fakat tadi. Sempat terpotong Pak Sul, mungkin yang perlu kita tahu, ini sejak kapan kita mulai proses belajar mengajar tatap muka? Sejak berlakunya aturan-aturan yang disampaikan oleh Menteri, atau sebelum kita memang sudah berlakukan? Kita melakukan pembelajaran tatap muka ini setelah SK bersama Menteri
empat menteri yang menteri, kedua yang oke. sudah memperbolehkan atau mengizinkan sekolah dibuka bagi zona hijau. Hijau. Nah, kemudian muncul lagi keputusan bersama menteri tidak tergantung dengan zona, tetapi penyebaran virus corona. Nah, ini dengan 2 SK menteri ini artinya menjadi pedoman kita, menjadi acuan kita untuk melaksanakan. Jadi jauh sebelum hari ini kita sudah melaksanakan tatap muka. Tetapi tatap muka ini tetap kita awasi. Jadi artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Kanwil Agama Provinsi Lampung ini tetap mengawasi. Dan suatu saat apabila terjadi pandemi di daerah ini atau ada anak-anak kita yang terpapar, maka pemerintah berhak untuk memberhentikan proses belajar mengajar tatap muka itu. Nah, Itu juga yang mungkin kita sempat dapat kabar katanya di Lampung Tengah juga sempat kita dihentikan hanya dihentikan. gara-gara satu Kita siswa dihentikan. kena, ya? Sampai sekarang ini kita hentikan. Oke. Dan beberapa kecamatan Sukau, Bali Bukit, kecamatan Bali Bukit di Kabupaten Lampung Barat juga dihentikan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat setelah ini tidak ada lagi anak-anak terpapar dan tidak ada dipastikan oleh gugus tugas bisa melakukan tatap muka, ini bisa kita lakukan segera. Oke. Pak. Nah, ini kan berlaku bagi siswa kelas 9 ya? Atau 12 ya? 12 atau semua? Semua. Dari kelas 10, 11, 12 sudah mulai. Dan itu semua sekaligus atau berganti mereka jadi masuk? Jadi gini, pembelajaran tatap muka ini setelah daftar periksa kita isi dan ini memenuhi semua persyaratan, maka protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan dari pemberangkatan siswa dari rumah sampai dengan tiba di sekolah dan bahkan kembali ke rumah lagi. Jadi orang tua pun memastikan bahwa anaknya sehat dari rumah, suhu tubuhnya stabil. Kemudian yang kedua, memastikan anaknya sarapan dari rumah. Kemudian memastikan anaknya berangkat dari rumah, dihantar atau menaik kendaraan umum yang benar-benar steril dari penyebaran atau adanya jarak, kemudian tidak terjadi desak-desakan di dalam kendaraan itu. Kemudian sesampai di sekolah, kita melakukan pengecekan suhu kembali. Kemudian mencuci tangan dan masuk ke ruang kelas. Nah, ruang kelas ini terbatas. Ruang kelas ini terbatas, kita mengatur jarak 1,5 meter. Jadi tidak lebih dari 16 orang isinya dalam satu kelas. Nah, artinya ini pakai pola terbatas Sip-sipan ya. Nah, sip kita serahkan kepada satuan pendidikan. Ada yang mengambil pagi dan sore, ada yang mengambil hari ini kelas pagi masuk, besok dia belajar pembelajaran jarak jauh. Kelompok lain yang masuk. Jadi diatur, kita beri kewenangan kepada kebebasan di sekolah, sekolah untuk mengaturnya sesuai dengan kapasitas kelas yang ada. Memang ada sebagian yang tidak ada masalah. Kelasnya cukup, tapi ada yang kelasnya tidak cukup sehingga perlu sip. Nah, ini sudah diatur oleh sekolah masing-masing dan sekolah kami wajibkan untuk membuat SOP untuk penyelenggaraan proses pembelajaran pada masa pandemi ini. Gitu. Nah, Pak Juk, kan di sekolah ini kan ada berbagai kegiatan siswa juga yang juga mengisi sehari-hari siswa, misalnya ekstrakurikuler dan kemudian ada ekstrakurikuler yang wajib juga mereka harus ikuti seperti pramuka dan sebagainya, dan juga di lingkungan ada tempat dagang atau kantin kita sebut. Nah, ini seperti apa? Mereka tetap boleh berlaku atau juga dilarang? Baik. Perlu pemirsa ketahui bahwa selama pembelajaran tatap muka ini kita tutup, kantin kita tutup, fasilitas olahraga kita tutup, kemudian kegiatan ekstrakurikuler lainnya kita tiadakan, perpustakaan kita tutup, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan suatu tidak jarak berkumpulnya anak-anak ini kami tiadakan, termasuk kami larang untuk saling meminjam sarana prasarana, kemudian saling meminta makanan. Jadi makanan kita himbau untuk bawa dari rumah karena di sekolah
kantin kita tutup. Oh, sampai segitu Ya, pengontrolannya sampai ya? sedetil itu yang kita atur. Jadi SOP kita sampai di situ. Oke. Nah, tentu tadi Pak Sol sebutkan baru 9 kabupaten yang sudah menjalankan belajar tatap muka ini ya. Berarti kita masih ada 4 yang belum. 6. 6 ya, 6 yang belum. Nah, apa sesungguhnya menjadi alasan ke-6 kabupaten kota ini yang belum bisa melakukan ini, Pak? Nah, baik. Pertama, penyebaran virus. Oke. Di kabupaten atau kota yang belum membuka ini masih dikhawatirkan untuk meningkat. Oke. Oleh karenanya, dalam menghadapi muatan atau isi dari surat keputusan bersama 4 menteri yang mengharapkan bulan Juli merupakan wajib tatap muka terbatas. Nah, ini tentunya termasuk di Kota Bandar Lampung ini sedang dalam proses penganalisisan apakah bulan Juli nanti kita bisa laksanakan atau tidak. Kalau tidak bisa kita laksanakan, ini akan kami sampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya kesehatan juga akan merekomendasi untuk tidak kalau dia tidak boleh. Tetapi saya rasa kita secara bertahap, tidak semua dari wilayah kota ada pandemi atau penyebaran virus, tetapi di daerah-daerah yang tidak ada, nah itu kita akan buka. Karena orang tua dan anak-anak sudah rindu sekali untuk sekolah. Betul, Pak. Betul. Baik, Pak Sul, kita tahan dulu lagi, kita mau jeda lagi sejenak pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, kita lanjut kembali dialog kita dengan Pak Sulfakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, ini menjadi menarik karena memang salah satu syarat untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 adalah vaksinasi. Dan itu sudah berjalan. Nah, bagaimana sendiri di Lampung? Apakah siswa-siswa yang ini sudah mulai berlaku belajar tatap muka juga sudah divaksin ini, Pak Sul? Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini, bagaimana tenaga pendidiknya, kemudian bagaimana tenaga kependidikannya, ini harus divaksin. Oleh karenanya, atas ketersediaan yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu vaksin, secara bertahap untuk Provinsi Lampung ini sudah dilaksanakan. Vaksin terhadap kepala sekolah dan guru-guru. Untuk Kota Bandar Lampung kita pusatkan di SMA 2 Bandar Lampung, kemudian di kabupaten juga ditentukan oleh titiknya oleh kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung atau kabupaten kota. Nah, ini kami sudah mengajukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan ini sudah ditindaklanjuti. 3 pekan ini sudah secara terus-menerus dilakukan vaksin terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini. Dan target kita yang ditetapkan oleh surat keputusan bersama Menteri bahwa akhir Mei itu harus sudah selesai vaksin terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya. Nah, ini yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi untuk Provinsi Lampung tidak ada hambatan terhadap Kalau vaksin. kita melihat dari kesediaan vaksin sendiri, optimis bahwa itu bisa terwujud, Pak? Terselesaikan, insya Allah. Terselesaikan. Karena menurut informasi kita juga sudah mendapat bantuan vaksin lagi dari pemerintah pusat. Oke. Nah, itu termasuk semua siswa juga harus divaksin? Siswa tidak, karena di dalam SK bersama ini yang divaksin adalah guru. Karena mungkin siswa standar untuk menerima vaksinnya, itu kesehatan yang menentukan. Oke. Nah, dalam proses tatap muka atau belajar tatap muka ini tentu tidak bisa juga terlepas dari peran orang tua nih, Pak Sul. Yeah. Meskipun sudah divaksin, kalau misalnya orang tua juga tidak peduli dengan kondisi anak juga tidak apa. Nah, bagaimana peran orang tua bisa membantu tenaga pendidik khususnya agar anaknya juga bisa belajar tatap muka? Karena ini juga soal pelajaran online ini juga keluhan orang tua juga kan, Pak Sul. Betul. Nah, bagaimana peran-peran orang tua yang harus mereka lakukan? Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa keberhasilan proses pembelajaran itu ditentukan oleh beberapa kelompok. Pertama, tentunya pembelajaran yang dilakukan di sekolah, kemudian pembelajaran
di lingkungan masyarakat, kemudian pembelajaran di tengah-tengah keluarga. Nah, artinya 3 komponen itu harus bersinergi. Adanya keluarga, adanya masyarakat, adanya pemerintah, dalam hal ini sekolah. Nah, oleh karenanya kita berharap orang tua dan masyarakat tetap harus konsisten bagaimana untuk menjamin keberhasilan pendidikan. Caranya apa? Semua masalah yang kita hadapi ini kita hadapi bersama. Jadi bukan sekolah saja yang menanggulanginya, tetapi orang tua juga harus sangat cermat melihat perkembangan anak-anaknya. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi bahwa proses pembelajaran tatap muka ini dari pemberangkatan dari rumah itu sudah mulai protokol kesehatannya harus dijalankan. Siapa yang menjalankan? Ya orang tua dan anak. Nah, ini kemudian mereka sampai di rumah, baju-baju mereka yang dipakai langsung dicucian, langsung dicuci, langsung bersih, mandi. 3M harus kita laksanakan, yaitu masker, kemudian mencuci tangan, kemudian jarak. Ini peran orang tua juga. Jadi sampai di rumah mereka harus cuci tangan atau mandi dengan air sabun, kemudian baru bercengkrama dengan keluarga. Nah, ini pengontrolan orang tua dan keluarga ini perlu. Jadi tidak lepas dari orang tua. Oke, baik. Pak Jo, tentu dalam melaksanakan program ini ada evaluasi secara bertahap oleh Dinas Pendidikan. Apakah ini tetap bisa berlanjut atau... Nah, mungkin kita mau tahu bagaimana, apa sih kendala terbesar untuk melakukan atau melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka ini, Pak? Kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah membentuk tim verifikasi, Pak. Tim verifikasi ini ada di setiap kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, kita secara menyeluruh untuk di satuan pendidikan atau di sekolah itu tidak ada masalah. Baik sarana prasarana protokol kesehatan ataupun satuan tugas COVID di sekolah sudah siap. Melibatkan komite dan puskesmas setempat. Artinya kita siap semua. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah perubahan penyebaran virus di setiap saat. Kemudian unsur kepercayaan orang tua. Keyakinan kita bahwa virus tidak ada. Nah, ini kita selalu ragu-ragu sehingga orang tua menjadi pro kontra terhadap persoalan ini. Oleh karenanya kita berharap sama-sama kita awasi, sama-sama kita cermati bagaimana lingkungan kita, bagaimana penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kita dorong untuk menjadi pandemi ini berhenti bersama-sama, artinya masyarakat tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan air sabun, dan menjaga jarak. Nah, ini membantu juga sehingga penyebaran tidak ada, anak bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Sol, tanpa terasa dialog kita berakhir sampai di sini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali soal dunia pendidikan, namun mungkin lain waktu saya masih bisa mengundang Anda untuk duduk bersama di studio. Pemirsa, pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka tentu tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kerjasama semua pihak. Selain pemerintah, tenaga pendidik, tentu juga orang tua berkewajiban ikut membantu mengatasi atau menghentikan proses penyebaran COVID-19. Pemirsa, demikian dialog kita hari ini. Saya Irwan Marahmokilium, kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jo.